Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Subi. Saya dari Jogja, tapi alamatnya di Sragen. Ya. Mengenai pertanyaan saya, mengenai sumpah pocong tadi, Pak Ustadz. Apakah itu kan sumpah pocong itu tadi kebanyakan yang melakukan orang Islam. Nah, kok bisa mereka melakukan sumpah pocong itu, dan apakah orang yang melakukan tersebut termasuk musyrik? Pertanyaan berikutnya mengenai kisos tadi, apakah alat yang digunakan untuk mengkisos orang yang membunuh atau katakanlah kisos tadi kan artinya sepadan atau setimpal, mati dengan mati, mata dengan mata, tangan dengan tangan. Apakah alat yang digunakan untuk mengisos orang tersebut apakah sama? Seperti katakanlah jika membunuhnya dengan cara menabrak dengan mobil, apakah ditabrak dengan mobil juga? Seperti itu. Yang selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah mengenakan pakaian ketika layat, berpakaian seperti pakaian hitam itu ada tuntunannya? Soalnya kan kebanyakan di luar negeri itu juga mereka ketika layat atau duka, ada berita duka, mereka memakai jas hitam, pakaian rapi. Apakah orang Islam yang ikut-ikutan tersebut apakah termasuk bid'ah atau tasabuh? Seperti itu Ustadz. Pertanyaan yang terakhir, doa, kebanyakan saya di kampus, saya masih kuliah, ketika di kampus banyak yang membaca Al-Quran, dan mereka setelah membaca Al-Quran itu berdoanya itu dengan kalimat doa Shadaqallahul Adzim. Apakah ada tuntunannya? Kalau tidak, doanya itu apa Ustadz? Dan istighfar ketika setelah menguap, apakah ada tuntunannya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Tadi ada titipan salam untuk majelis, semua warga MTA yang ada di sini dari ibu saya, termasuk Ustadz. Terus saya mengucapkan terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dari ibumu. Alaika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti salam saya juga kepada ibumu ya. Nah, salam saya. Kemudian pertanyaan saudara, ya, sumpah pocong, padahal yang melakukan kebanyakan orang Islam. Tidak hanya sumpah pocong saja, yang selamatan minta selamat kepada danyang, kebanyakan yang melakukan siapa? Orang Islam juga kan. Yang sedekah laut, sedekah bumi, yang melakukan siapa? Orang Islam juga kan, ya dah? Yang selamatan mau nempati rumah baru, selup-selupan, sesajen, siapa itu? Orang Islam. Yang di penjara itu kebanyakan orang Islam. Itu sing penjara atau narkoba atau mencuri apa zina, tekono agamane kan Islam. Ya. Apa kelakuan manusia Islam tadi, manusia yang beragamanya, apa jadi ukuran? Ya dah? Maka itulah Muhammad Abduh pernah mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu baik, tapi bagi orang yang tidak mengerti, Islam itu jelek karena melihat kelakuan orang Islam yang jelek, seolah-olah Islamnya yang jelek, padahal yang jelek siapa? Manusianya. Yang korupsi-korupsi itu coba kamu teliti, banyak kan orang Islam. Apa Islam membolehkan korupsi? Tidak. Mengapa orang Islam banyak korupsi? Ya tekono sing korupsi kuwi. Ngopo kowe wong Islam korupsi gitu lah. Nah, maka ini juga sumpah pocong itu tidak ada di dalam Islam. Nah, kenapa kok banyak orang Islam melakukan? Tekono sing lakoni. Kamu tanya yang menjalani itu. Kok ada sumpah pocong? Ya, sumpah pocong itu orang yang disumpah nanti dipocong seperti orang mati itu loh. Dipocong kaya seperti orang mau dibuntel, terus disumpah di situ. Nah, karena bagian medeni, kowe pocong arep mati. Nah,
Jadi sumpah pocong seperti yang kamu kenal di Indonesia, terutama di Jawa ini, Islam tidak menuntunkan. Tidak menuntunkan. Ya. Nah kalau tidak menuntunkan kok terus jadi mati sama melakukan, bagaimana? Apa syirik? Ini tidak menyangkut syirik. Ya, itu pokoknya itu tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam Islam nggak ada tuntunannya itu. Wow, banyak orang Islam yang kamu lihat kalau mau apa tuntunan Islam begitu banyak. Ya. Kalau sumpah itu wallahi wahi. Di sini kalau sumpah tidak hanya gandur kepalanya dintepi apa? Di Al-Qur'an. Apa yang cara Islam gitu itu? Nggak ada. Wes disumpah dure kayak Quran barang ya cek nyolong gitu. Ya. Nggak ada. Banyak hal-hal yang tidak dituntunkan dalam Islam dikerjakan oleh orang Islam itu banyak. Apa Islam mempercayai pada jimat-jimat itu ditulis-tulis Arab? Aja kok malah tidak ada, malah itu syirik kok. Ya banyak yang melakukan, yang nyerahkan jimat itu kebanyakan orang Islam, apalagi yang tulisannya Arab itu. Jadi ampuh itu. Hari ini ada yang nyerahkan jimat nggak? Ada loh. Orang Islam semua itu. Tekono akan nyerahkan orang Islam. Sadarnya kalau itu perbuatan syirik, akidahnya sesat setelah ngaji. Maka kebanyakan orang Islam itu tidak mau ngaji Quran, mulanya sesat. Ya, padahal Allah sudah mengatakan wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan selain Quran. Kalau kamu mengikuti jalan selain Quran akan menyimpang kamu dari jalan yang lurus tadi. Jalan yang lurus itu Al-Quran, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Quran itu menuntun manusia ke jalan yang lurus. Setiap hari kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Tapi yang ditempuh bukan jalan yang lurus. Maka minta jalan yang lurus ke dukun. Padahal Nabi mengatakan kamu datang ke dukun membenarkan omongannya dukun benar, 40 malam sholatmu gugur. Pemenang yakin terus diamalkan baru mengatakan wah bener dukun iki pinter iki ngono gugur salatmu. Nah ini ya. Jadi perbuatan orang Islam tidak boleh dijadikan ukuran Islam itu seperti itu. Yang dijadikan ukuran Islam benar itu perbuatan Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Maka orang Islam supaya mengambil contoh perilaku Rasulullah terutama dalam masalah-masalah ibadah itu ikuti Rasulullah lah, itu betul. Kalau ikuti manusia apa itu ustad ya apa kiai apa mau ikuti itu lah bukan ukuran Islam ya, bukan ukuran Islam. Pemenang kiai yang di lemari itu ada kiai brojol, ada kiai tani, ada kiai ya apa Nogo Sostro apa macam-macam kiai udah keleleran di situ. Ya. Nah, maka Islam itu yang dijadikan suri teladan yang baik adalah Rasulullah SAW. Nah itu jangan melihat manusia, bukan Rasul tunggu jadi ukuran. Nah, sekarang sholat kamu sholat di Mekah atau di Masjidil Haram Madinah, oke wong Islam sholat ora sedekap ya neng. Allah Akbar ora sedekap. Apa terus kamu nanti pulang gitu melu ras sedekap bar haji loh saya kok sholatmu tidak sedekap. Wah ternyata di Mekah itu tidak sedekap banyak orang. Oh jadi kamu sholatnya ikut-ikut orang di Mekah. Nah tidak boleh gitu. Terus alat, nah untuk membunuh tadi apa alatnya harus sama, tidak ada ketentuan. Tidak pakai alat harus sama. Yang penting kalau dia membunuh dengan tangannya dipotong, kaki potong ya dipotong. Ya. Apa alatnya sama? Ya orang mungkin alatnya sama. Wong alat yang dipakai membunuh hati di bawah yang membunuh tadi kok. Ya. Disilih tanggung bunuh kue ganti ya rento, ya tidak ada. Yang penting apa toh kamu membunuh orang, caranya gimana? Kakinya dipotong, tangannya dipotong. Oh ya. Kamu tak potong tanganmu, kakimu dipotong sebagai balasan yang setimpal. Terus tambah lagi matanya dicukil. Lah nanti cukile sing mbok nyukil. Ndak, carikan alat lain untuk nyukil mata. Gitu kan?
tidak harus sama alatnya, tidak harus sama. Ya, samping itu kamu ndak usah mikir kaya ngono kuwi. Ning negaramu iku ora bakal mlaku hukum kisos. Ya, reneng. Nek kamu mengkisos sendiri malah kowe dihukum. Ini hukum kisos itu bunuh dan sebagainya, potong tangan itu kewajiban pemerintah bukan rakyat. Nah, di pemerintahan kita undang-undang seperti itu tidak ada. Ya. Karena tidak ada, kamu sebagai orang Islam terus menghukumi sendiri cara Islam, kamu dihukum oleh pemerintah nanti. Nah, maka itu tidak usah mikir kuwi, wis mikir liyane wae sing kira-kira diamalke. Terus pakaian di luar negeri itu, kalau ya kita jangan tidak usah ikut-ikut orang luar negeri. Orang luar negeri itu lihat bola do jas-jasan, nganggo dasi, nganggo jas nonton bal. Ya, lihat nggak itu? Kalau kita nak jas-jasan kan karena apa? Jagong itu dah, jas-jasan nganggo dasi karena jagong. Kalau lihat bola nganggo kaos tok, nganggo topi, nganggo kaos. Nah, itu. Jadi jangan ikut luar negeri. Lah tuntunan Islam ada ndak? Apa wong Arab sana ya dituntut oleh Nabi kalau layat pakai hitam-hitam? Tidak. Biasanya nganggo ireng-ireng itu kita orang Jawa. Orang Jawa itu punya pakaian sendiri-sendiri. Kalau layat pakai hitam. Kalau neng majelis zikir pakai putih. Ya dah? Kalau neng pasar ya lain lagi. Kalau ngaji kudungan, nang pasar kalau ngelendang gitu dah. Jadi ngaji kudungan, haji ngaji tilik haji kuwi kudungan. Itu pakaian nih. Bukan cara Islam. Hitam-hitam barang tidak ketentuan Islam tidak. Apa harus putih-putih? Ya tidak. Tidak. Pakaian itu terserah selama tidak ada larangan. Rasulullah itu memberi kebebasan. Urusan dunia bebas, kamu pakai apapun silakan selama tidak ada larangan. Pakai ketu putih seperti bapak-bapak itu ya boleh. Pakai ketu hitam seperti saya ya boleh. Ketu putih dan ketu hitam, peci hitam itu baik mana? Tinggal kamu tekan siapa? Kalau kamu tanya yang pakai ketu putih itu, oh baik yang putih. Kalau kamu tanya saya, baik yang hitam. Saya nganggo ketu putih seperti bapak itu, saya mulang ngaji mesti do pangling kabeh. Loh, ustadznya ganti lagi. Itu nanti. Ya. Jadi itu masalah pakaian, kita diberi kebebasan. Selama tidak ada larangan, silakan. Nah, yang dilarang itu kalau laki-laki memakai pakaian seperti pakaian wanita dan sebaliknya itu dilarang. Ya, maka kalau masalah urusan dunia jangan tanya tuntunan, termasuk layat punya tuntunan nih ya. Tanya larangannya. Selama tidak ada dilarang berarti boleh. Tapi kalau masalah ibadah jangan tanya larangan, ada tuntunannya apa tidak. Kalau tidak ada tuntunannya, kalau ibadah dilakukan namanya bid'ah. Kalau nggak ada tuntunannya, jangan tanya larangannya. Tidak tuntunnya tidak boleh. Nah, itu supaya dipahami. Kemudian doa penutup ketika selesai apa ada tuntun itu juga tidak ada. Yang dituntunkan setelah membaca Quran itu shadaqallah. Nanti malah sekarang ditambah shadaqallah wa shadaqar Rasulullah. Gitu. Nah, itu. Nek cari tuntunannya tidak ada. Tidak ada. Kok oke sing lakoni? Lo kamu tanya tuntunan apa tanya orang yang lakoni? Kalau tanya tuntunan, aturan setelah baca ini supaya baca ini nggak ada. Adanya kalau kamu membaca Quran, ada tuntunannya supaya membaca ta'awud. Wa idza quri'al Quran, apa? Idza qara'tal Quran fasta'id billah
minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Quran supaya bertawud, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, itu ada tuntunannya. Kalau akan membaca Quran, membaca ta'awud. Nah, wis rampung sudah baca Shadaqallahul Adzim, saya belum tahu tuntunannya. Ketika angop baca istighfar, saya juga belum tahu tuntunannya. Yang saya tahu ketika kamu bersin supaya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang mendengar supaya membaca Yarhamukallah. Terus didoakan ganti, karena dia mendoakan, doakan balik, yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu yang ada tuntunannya kalau bersin. Nek angop mau apa, saya belum tahu tuntunannya. Yang saya tahu kalau angop itu supaya ditutup mulutnya, ditutup, tidak kelebihan setan.